waktu untuk memuji dan mengesahkan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Mari lepas lari sepanjang minggu ini. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita menyembah Dia. Saya undang kita semua berlutut. Kita undang hadirat Allah, urapan Allah. Kita hadir di dalam kita pada pagi ini.
Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang baik, bahwa Engkau Allah yang selalu memelihara kami, Engkau Allah yang selalu memberkati kami. Bukti penyertaan-Mu Tuhan sehingga kami ada sampai saat ini ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, ketika kami datang ke tempat ini, satu tujuan kami mau menyenangkan hati Engkau, dan Engkau sudah begitu baik di dalam kehidupan kami. Tidak ada alasan kami Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menghalangi kami untuk kami datang kepadamu, beribadah kepadamu, menaikkan ucapan syukur kami ya Tuhan. Dan sebab itu Tuhan, pimpin ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya kuasa Allah ada di tempat ini. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami siap dihibur, dikuatkan lewat puji-pujian, lewat penyembahan kami, lewat kebenaran firman yang sebentar kami dengar ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kuasai tempat ini, kuasai hati kami ya Tuhan. Mari Tuhan, biar hanya Engkau saja yang bertata di tempat ini, Engkau saja yang mengambil alih seluruh hidup kami, sehingga kami boleh merasakan perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, pengurapan Allah turun atas setiap hamba-Mu yang pagi hari ini membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Mulai dari pemimpin pujian, singer, pemain musik Tuhan, satukan hati mereka Tuhan untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dan kami percaya urapan Allah turun di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap buka ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tetap berdiri saudara-saudara. Nah, yang kita percaya Allah Tuhan kita ada di tempat ini. Amin. Puji Tuhan, Allah ada di tempat ini. Mari kita sukakan hati Allah dengan pujian dan penyembahan kita. Bersyukur dalam segala perkara. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Haleluya. Dalam situasi kondisi apapun, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.
Biarkan firman mengalir dalam hati dan kehidupan kita, biar kita dapat membuat rema dalam kehidupan kita hari lepas hari berdasarkan firman Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik bagi kami.
Ini merupakan suatu kesempatan yang indah Tuhan, sehingga kami boleh ada, sehingga kami boleh kembali menyembah Engkau, kembali memuji memuliakan nama-Mu, kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau bekerja luar biasa pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah ada di tengah-tengah pujian kami. Maka lebih daripada itu, Engkau sudah hadir di tengah-tengah firman yang akan disampaikan sebentar ya Tuhan. Biarlah firman-Mu membangun iman setiap kami. Biarlah firman-Mu membangun kembali rohani kami, membuat kami semakin dewasa di dalam Engkau ya Tuhan. Kami tahu bahwa firman-Mu ini ya Tuhan adalah firman yang keras buat kami semua. Tapi biarlah itu mendidik kami supaya kami semakin disucikan, semakin tahu Tuhan, supaya kami semakin bertobat di dalam Tuhan. Karena hari-hari ini hari-hari terakhir, di mana kesempatan untuk bertobat sudah tidak ada lagi ya Tuhan. Tapi mumpung Kau masih beri kesempatan kepada kami, ajar kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan lebih lagi ya Tuhan, supaya kami boleh dimurnikan di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Hamba adalah manusia yang terbatas Tuhan, tapi Engkau yang tidak terbatas Yesus. Engkau adalah Allah omnipresent ya Tuhan, Allah yang hadir di segala tempat, Allah yang ada dimanapun juga kami berada ya Tuhan. Itulah Roh Allah yang akan selalu mengingatkan kami. Roh Allah akan selalu mendewasakan kami, mengajarin kepada kami dari detik ke detik, dari waktu ke waktu Tuhan, supaya kami selalu ada di dalam koridor kebenaran firman. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Diam Tuhan, dan kami tidak akan mengubah konsentrasi kami, tidak akan merubah ya Tuhan tujuan kami untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari dengan perbuatan hal-hal yang lain ya Tuhan. Tapi ajar kepada kami untuk selalu terkonsentrasi akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa, saya percaya saudara semua diberkati melalui pujian yang sudah kita naikkan di hadapan Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan akan bekerja lebih lagi melalui firman Tuhan yang akan kita dengar. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya beri tema, akan saya beri judul Hukum Allah atas kefasikan. Saudara tahu bahwa kita ini adalah bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel ya. Karena bangsa Israel itu adalah bangsa perjanjian, perjanjian Allah yang bukan hanya diberikan kepada Abraham, tapi diberikan kepada Abraham melalui anaknya Ishak ya. Bukan melalui anak yang lain. Perjanjian Abraham itu, perjanjian Allah kepada Abraham itu hanya diberikan kepada keturunan Abraham yang dari Ishak saudara ya. Yaitu orang-orang Yahudi yang sekarang sebagai bangsa Israel. Tapi kita tahu karena kedegilan hati mereka, karena ketidakpercayaan mereka akan Mesias atau akan Yesus Kristus ya, karena juga mereka menganggap diri mereka yang paling benar saudara ya, karena mereka adalah bangsa pilihan, menganggap bangsa yang dipilih Allah. Artinya ketika mereka berbuat benar ketika mereka berbuat salah, maka dianggap Allah akan membiarkan ya, tapi ternyata tidak demikian saudara ya. Penghukuman Allah akan jelas berlaku bagi setiap orang, mau pilihan mau bukan ya. Tapi puji Tuhan kalau hari ini kita termasuk bangsa pilihan Allah ya, tetapi yang bukan dari keturunan langsung ya, tapi kita bangsa pilihan Allah yang telah ditebus dosa-dosa kita oleh Kristus Yesus. Karena apa? Karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang super luar biasa pandainya ya. Saudara tahu bahwa mereka sudah banyak sekali menerima mujizat yang Allah kerjakan melalui bangsa Israel. Dengan mata kepala mereka sendiri melihat betapa luar biasanya Allah ya,
betapa luar biasanya ketika setelah sekian puluh tahun ya Allah meninggalkan bangsa Israel. Terakhir kali Allah ada bersama dengan mereka ketika Yusuf ditaruh sebagai orang kedua di Mesir ya, dan setelah keturunan semakin banyak ya, dan Allah gak pernah berfirman lagi saudara ya. Allah terakhir berfirman melalui Musa, mengutus Musa untuk melepaskan bangsa Israel. Tapi begitu mujizat demi mujizat, kejadian demi kejadiannya, air menjadi darah, lalu tulah demi tulah diberikan kepada bangsa Israel, dan itu tidak menimpa kepada bangsa Israel saudara. Sebenarnya bangsa Israel ini bangsa yang sangat luar biasa dikasih oleh Allah. Karena meskipun bangsa Israel luar biasa bandel ya, Allah tidak pernah meninggalkan janjinya, Allah tidak pernah melupakan janjinya ya. Allah tetap menepati janjinya bahwa kepada Abraham, bahwa bangsamu ini akan menjadi bangsa yang besar ya. Siapa yang mengutuk engkau akan aku kutuk, siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Itu janji Allah kepada bangsa Israel, kepada Abraham saudara ya, dan itu terimbas langsung kepada seluruh bangsa Mesir ya, seluruh bangsa Israel. Tapi itulah bangsa Israel setelah melihat demikian besar kasih Allah, dia sudah dilindungi ketika keluar dari bangsa, keluar dari Mesir ya. Seringkali saya bilang bahwa mereka sudah menikmati segala janji Allah. Ketika siang dipimpin oleh tiang awan, ketika malam dipimpin oleh tiang api. Artinya tidak pernah ada kegelapan yang menyertai mereka. Allah langsung yang menyertai mereka. Tapi begitu luar biasanya, seringkali menggerutu bangsa yang tidak pernah mengucap syukur saudara ya. Bahkan air laut dibelah sama Tuhan hanya untuk supaya bangsa tertimpanya melewati tanah yang kering itu ya. Tapi apa yang terjadi saudara? Mereka gak pernah bersyukur. Yang adanya bersungut-sungut, mengalami satu penderitaan sedikit aja, mereka tidak mampu untuk menghadapi, mereka tidak mampu untuk mengandalkan Allah, sehingga yang ada Musa yang diomelin sama mereka ya. Mereka bilang, Musa, apa engkau tidak di Mesir tidak kurang kuburan untuk kami meninggal di sana? Di Mesir meskipun kami menderita, tapi kami tidak pernah kehausan, kami tidak pernah kelaparan. Padahal Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada mereka, tapi mereka melalaikan itu semua. Saudara, seberapa besar, seberapa banyak kita jemaat Tuhan yang seringkali melalaikan kasih Allah hanya karena penderitaan secuil, hanya karena penderitaan yang merasa kita tidak bisa mengatasi. Tapi mari kita ingat saudara bahwa keberadaan kita saat ini itu karena kasih Allah yang luar biasa. Ketika kita mengalami suatu penderitaan, ketika kita mengalami suatu pergumulan ya, mari kita ingat pertolongan-pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Pertolongan-pertolongan kecil yang Tuhan telah mungkin menurut kita kecil ya, yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mungkin itu hal yang biasa saudara, nafas kita ya, itu kita anggap biasa ya. Kesehatan yang kita alami itu anggap biasa. Makanya saudara-saudara perlu sakit ya, saudara sekali-kali perlu sesak nafas supaya tahu betapa luar biasanya nafas itu ya. Kemarin Ibu Kamila sudah bersaksi melalui sahabatnya Ibu Christine, nafasnya itu begitu satu-satu tersengal-sengal. Kalau udah begitu saudara, betapa kita ingat kasih Tuhan ya. Ada kesempatan untuk beribadah, tidak dipakai kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ada kesempatan untuk berbuat baik, tidak dipakai untuk melakukan hal yang baik. Nah itu makanya firman Tuhan pada pagi hari ini bicara tentang kefasikan. Saudara tahu kefasikan itu artinya apa? Kefasikan itu artinya tahu ya, mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, tapi tidak melakukan. Itu orang fasik saudara. Ya, itu
itu identik dengan orang-orang Farisi. Dia tahu hukum Taurat, dia tahu setiap hafal setiap setiap satu persatu hukum Taurat. Yang pertama itu apa, kedua apa, ya sampai terakhir mereka hafal semua. Tapi satu pun mereka tidak ada yang melakukan itu. Jadi mereka hanya mereka hanya hidup mereka hanya atribut saja, ya. Atribut. Saudara tahu di Mesir kita, di Israel itu pada saat itu, ya, latar belakang budaya di Mesir itu terdiri dari 4 golongan, saudara. Golongan yang pertama itu adalah golongan orang Farisi, ya, atau yang disebut high class, dengan jubahnya, dengan topinya, ya, dengan berbagai macam atributnya, ya. Itu mereka bahwa setiap kali mereka lewat itu harus dihormati, saudara. Ketika tidak dihormati bahaya, ya, ada sesuatu. Kalau mereka sudah marah, ya, pasti ada hukuman atas orang tidak menghormati. Sebagaimana yang mereka lakukan terhadap Yesus, saudara. Yesus dianggap sesat, Yesus dianggap penganut ajaran palsu, ya. Karena apa? Karena mereka adalah hukum Taurat sejati, saudara. Nah, yang kedua adalah kaum middle, ya, kaum menengah. Yang ketiga, ya, itu bukan kaum miskin, ya, kaum yang menengah ke bawah. Dan yang keempat itu kaum hamba. Ada 4 golongan di Israel sana pada saat itu, dikelas-kelaskan sendiri sama mereka, ya. Aku ini orang Farisi, aku ini orang yang tahu Taurat, ya. Makanya saudara, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mulai sombong, ada hamba-hamba Tuhan udah mulai tinggi hati, itu hati-hati, saudara, ya. Yang mintanya dihormati, ya, yang mintanya, yang maunya dia harus diakui keberadaannya, segala sesuatu akibat dia, ya. Kalau tidak ada dia, tidak jadi di gereja, tidak ada itu jemaat, ya. Hati-hati, saudara. Sebab sekarang itu roh-roh Farisi itu sudah ada dalam pendeta-pendeta GPDI, ya. Mereka kalau menyombongkan diri. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini kita perlu belajar ini, saudara, ya. Mari kita langsung saja kita buka kitab Roma. Kitab Roma ini adalah suratan Paulus lagi mengunjungi Roma. Jadi bukan jemaat yang didirikan oleh Paulus, bukannya. Kalau di Galatia, di Efesus, nah itu jemaat yang didirikan oleh Paulus. Tapi ini jemaat yang bukan didirikan oleh Paulus, yang bukan dirintis oleh Paulus, tapi di situ ada beberapa orang Yahudi, ya, di Roma itu, yang kebetulan sedang mereka memang keberadaan mereka memang ada di situ, saudara, ada di kota Roma itu. Makanya Paulus rindu untuk mengunjungi, ya, Roma pasal yang pertama, ya, Roma pertama ayat yang ke-18 mulai, saudara. Ya. Mari salah seorang saja membacakan, tidak usah semua jemaat. Ya, salah satu membacakan ini, silakan jemaat yang sudah menemukan, ya. Siapa yang membantu saya untuk membaca ini? Ya. Baik. Roma 1 ayat Keras dan 18. perlahan, ya. Hukum Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab
Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Terus Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. terakhir, Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptaannya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. puji Tuhan. Terima kasih Ibu Yayu, ya. Haleluya. Inilah kefasikan dari bangsa Yahudi, saudara. Saudara tahu bahwa Rasul Paulus pun sebelum bertobat, dia adalah orang yang paling gencar, orang yang paling luar biasa memburu orang-orang Kristen, ya. Bahkan ada keputusan dari kaisar pada waktu itu, ya, untuk membunuh setiap orang yang percaya kepada Yesus atau orang Kristen. Karena apa? Karena menurut mereka, ya, Yesus itu pengajar sesat. Yesus itu adalah tokoh, ya, yang apa ya, yang tidak disukai sama mereka. Karena semakin banyak orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, ya, dengan ajaran-ajarannya yang sistematis, dengan perbuatan-perbuatan, dengan mujizat-mujizat yang luar biasa, ya. Dan itu tidak disukai oleh orang-orang Farisi, termasuk Rasul Paulus. Rasul Paulus ini adalah, kita semua tahu, orang pandai, ya, gelarnya aja profesor, ya, Paulus ini. Oleh sebab itu, saudara, tidak bisa dianggap remeh seorang Paulus yang tadinya membenci Allah, tapi tengah jalan ketika mereka mau mencari orang Kristen di Damsyik, ditegur langsung sama Yesus. Dan sejak saat itu, seketika itu juga ada satu pertobatan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, sehingga dia berbalik menjadi penginjil yang luar biasa. Saudara tahu Pak, sebagian besar dari perjanjian baru ini adalah tulisan Rasul Paulus yang kita baca saat ini, yang seringkali kita dengar, ya. Sebab murka Allah nyata dari surga. Murka Allah, saudara ingat ya, murka Allah itu nyata dari surga bagi orang-orang yang munafik, ya. Orang-orang yang melakukan kegiatannya, orang-orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau melakukan kebenaran itu. Kita lihat saudara di ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Coba saudara, mereka tahu Allah, mereka tahu siapa Allah, mereka hanya sekedar kenal Allah, ya. Seberapa banyak jemaat tahu Allah, mengenal Allah, tapi tidak pernah mengalami secara pribadi. Bertahun-tahun setiap minggu ke gereja, bertahun-tahun setiap hari-hari lain ada ibadah kali, mendatangi ibadah itu, tapi hatinya tetap kosong, ya. Tidak menemukan satu sosok pribadi Allah di dalamnya. Tidak pernah bertemu langsung dengan Allah, ya. Hari ini saudara, kita diajar kepada Tuhan untuk hidup benar, tidak munafik, saudara, ya. Saya berikan contoh di sini, ya, sehingga Allah perlu menyerahkan kita, ayat yang ke-24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati. Wah, ini luar biasa saudara. Kalau sudah segala sesuatu dilakukan dengan keinginan hati, ketika menurut perasaan kita, menurut hati kita enak, kita lakukan. Ketika itu nggak enak, ya sudah, ya, kita tinggalkan itu, ya. Contohnya misalnya ibadah seenaknya sendiri, ya, itu berarti menurut kemauan hati saudara, keinginan hati. Kenapa dikatakan di sini Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati? Ya, berarti Allah salah dong.
mengarahkan mereka kepada keinginan hati. Tidak, saudara, bukan itu maksudnya. Artinya ketika mereka sudah terlanjur bebal, sudah tidak bisa diperbaikin lagi, bahkan melalui kehadiran Kristus secara fisik saat itu, ya, tidak bisa mengubah mereka untuk percaya kepada Yesus. Ya sudah, terserah mereka. Tuhan itu juga punya satu kebebasan, ya, yang membebaskan kita berbuat apapun, saudara. Ya. Tapi ingat bahwa penghukuman Allah pasti terjadi. Ya. Kalau mau ibadah yang mau, enggak yang enggak. Ya. Terserah gua ini orang saya yang mau ibadah, orang saya nggak mau ibadah. Ya. Kan saya, Ibu Gembala nggak berhak menegur saya. Ya. Ibu Mary, saya kok nggak berhak menegur saya. Suka-suka saya. Saya mau datang kayak mau enggak kayak. Melayani seenaknya. Ya. Ingat saudara, ketika kita sudah dipersiapkan untuk melayani, itu bukan kemauan kami, bukan kemauan saya, bukan kemauan Ibu Gembala, bukan kemauan Ibu Mary, bukan kemauan Ibu Camelia, atau bukan kemauan Bapak Frank. Ketika saudara sudah ditunjuk untuk melayani, apapun pelayanan itu, ingat saudara, itu sudah dibawakan dalam doa. Ya. Artinya apa? Mereka harus serius dalam pelayanan itu. Nggak bisa seenak-enaknya, saudara. Ya. Berbahagialah saudara yang ditunjuk melayani, karena itu merupakan suatu kesempatan untuk kita dapat lebih lagi berbuat baik. Lalu apa kita udah sempurna? Enggak. Kita ini manusia yang belum sempurna. Ya. Kita ini masih penuh keterbatasan, penuh kesalahan, kelemahan, ya. Dan itu manusia, saudara. Tapi mari kita jangan berlindung kepada kemanusiaan kita. Jangan berlindung kepada kelemahan kita, kepada kesalahan kita, ya. Justru sebaliknya, kita harus perbaiki kesalahan itu. Saudara yang ditunjuk sudah melayani, ya, anak-anak muda khususnya, ayo kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi berapa anak muda mulai bertanggung jawab, ya, akan pekerjaannya. Kami sebagai hamba Tuhan bersyukur melihat hal ini, saudara. Melayani sebagaimana pelayanan yang sudah saudara terima, itu dari Allah, saudara. Ya, oleh sebab itu saudara, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Jangan seenaknya melayani. Datang seenaknya pas firman Tuhan saja datang. Ya. Pak, paling ini masih puji-pujian, masih jam 10, paling juga telat. Ya. Saudara, mari kita belajar, saudara. Lepas itu gereja telat atau tidak, itu berarti kalau telat itu ada hal-hal yang secara ada suatu perubahan, ada suatu kendala, ya, yang kami hadapi, saudara. Lalu jangan berpatokan kepada itu. Jemaat tetap datang jam 10 kurang. Ya, sehingga jam 10 tepat boleh dimulai ibadahnya. Lalu sudah begitu, palingnya telat, paling jam 10:30 mulai, ntar aja dia datangnya. Saudara, waktu. Ntar kapan-kapan saya akan bicara tentang waktu, saudara. Ya. Tapi saat ini kita bicara tentang kemunafikan. Jangan datang ibadah seenaknya, saudara. Tuhan sudah atur sedemikian. Pertama penyembahan, memuji Tuhan, firman Tuhan itu sudah diatur mekanismenya seperti itu. Doktrin Pentakosta seperti itu ibadahnya. Ya, kita harus datang sebelum mulai, saudara. Ya. Malah sebenarnya saudara datang berlutut menyembah Tuhan itu sebelum jam 10. Itu artinya ketika saudara ada di tempat ini, saudara langsung menyembah Tuhan. Kita belajar menghargai hadirat Tuhan. Tapi orang Yahudi ini memang sampai detik ini dia nggak pernah menghargai Tuhan. Sampai nanti waktunya
Tuhan akan terakhir kali menginjili mereka. Makanya segala berkat yang diturunkan kepada mereka harusnya itu akhirnya terlempar karena kepada bangsa-bangsa lain. Nah, kalau saudara baca kitab Roma secara keseluruhan, saudara akan mengerti di situ. Ya. Nah, lalu bawa Alkitab juga seenaknya. Kemarin minggu saya tanya kepada anak-anak, ya, kalau saya tanya saudara mau ke gereja, saudara lebih enak mana? Ketinggalan HP atau ketinggalan Alkitab? Coba saya tanya saudara, enak mana saudara? Ada lebih tidak enak mana? Ketinggalan handphone atau ketinggalan Alkitab? Jujur saudara. Gak ada yang jawab. Kalau tidak ada yang jawab, saya asumsikan lebih tidak enak ketinggalan HP. Kalau ketinggalan Alkitab, nanti di gereja nebeng sama sebelah. Paling di gereja juga ada. Saya pinjam aja Alkitab di gereja. Sudah hampir sampai gereja depan pintu saudara, tahu kalau HP-nya ketinggalan, balik, dia lebih baik telat daripada HP ketinggalan. Ini adalah berhala-berhala zaman now. Berhala-berhala zaman sekarang itu seperti ini saudara, ya. Lebih mengutamakan, sebab apa yang dikatakan berhala itu kan benda-benda mati yang dipuja-puja, yang disembah-sembah, ya. Berhala itu sesuatu yang dinomorsatukan daripada Tuhan saudara. Alkitab itu firman Tuhan. Meskipun di dalam HP itu juga ada Alkitab, tapi saya seringkali katakan jangan pernah mengganti Alkitab dengan HP. Selama masih punya Alkitab, bawa Alkitab. Ya. Jangan mengandalkan HP saudara, karena HP itu hanya teknologi. Sebab nanti hari-hari terakhir firman Tuhan itu akan lenyap. Saudara mau cari Alkitab kemana udah bingung. Itu udah antikris saudara. Udah gak ditemukan lagi kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara, ketika saudara masih diberi kesempatan untuk punya Alkitab, bawa Alkitab, baca Alkitab itu. Ya. Jangan baca Alkitab di tengah-tengahnya HP saudara. Firman Tuhan. Saya paling tidak suka saudara, Tuhan aja gak suka seperti itu. Jadi sama halnya saudara menduakan Allah. Masih ada yang seperti itu sekarang? Detik ini masih ada yang seperti itu? Bertobat saudara. Sebab hukuman Allah itu akan terjadi saudara. Kalau saudara belum, itu berarti Tuhan masih beri kesempatan kepada saudara. Itu hambaku udah mengingatkan kepada kamu. Kalau kamu masih bandel, ya, ingat hukumanku akan terjadi. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Jelas firman Tuhan katakan di sini. Memang hari saat ini, hari ini firman Tuhannya memang agak keras saudara. Ya. Ayo kita mulai memperbaiki diri saudara. Ya. Dan yang kedua, mari kita baca ayat 26 sampai 27. Tadi yang pertama, Allah menyerahkan kepada kepada pikiran kita, ya, menyerahkan kepada keinginan hati. Yang kedua, Allah menyerahkan kepada apa saudara? Satu orang membaca ayat 26, ya. Pemuda nanti yang terakhir, pemuda, ya. Sekarang yang orang dewasa dulu. Ibu Kamel barangkali atau Ibu Ratni, ya, silakan.
Terus Demikian juga suami-suami meninggalkan persetujuan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam belahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan permusuhan laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. ya, terima kasih Ibu Rani, ya. Jadi karena itu Allah menyerahkan kepada apa yang kedua? Hawa nafsu. Saudara, hati-hati nih. Hawa nafsu itu luar biasa jahat, ya. Allah menyerahkan kepada yang pertama tadi kepada apa? Hati mereka, ya. Menyerahkan kepada pimpinan hati. Yang kedua menyerahkan kepada hawa nafsu. Kita lihat akhir zaman ini, ya, seks menyimpang, perselingkuhan terjadi, ya, homo, lesbian, ya. Ini tidak usah saya kupas, saudara pasti tahu, ya, kenapa di firman Tuhan ada hal seperti ini, karena memang dari dulu sudah ada, saudara, ya. Makanya kalau saat-saat ini terjadi, orang itu lesbi, orang itu homo, nggak usah kaget, saudara, ya. Tapi mari kita belajar. Mungkin anak-anak sekolah minggu belum tahu, ya. Narkoba, merokok, pencemaran tubuh dan lain-lain, saudara hati-hati, ya. Itu juga pencemaran, saudara. Di dalam firman Tuhan dikatakan jangan engkau membunuh, betul? Nggak boleh membunuh, ya. Nah, ada satu kesaksian hamba Tuhan ketika dia bercerita tentang membawakan firman Tuhan ini, ya, dia berkata bahwa ketika engkau terlibat dalam narkoba atau dalam merokok, itu artinya saudara membunuh diri saudara sendiri secara perlahan. Jadi jangan membunuh, tidak harus kita membunuh seseorang dengan pisau atau dengan benda tajam atau dengan apapun yang menyebabkan orang itu meninggal, tidak. Tapi ketika kita membuat diri kita secara perlahan-lahan, ya, secara perlahan-lahan kita mati, itu sama halnya dengan membunuh, saudara. Lalu kedua, ketika mereka melakukan seks bebas, kemudian hamil, tahu hamil karena malu, menggugurkan kandungan, itu juga membunuh, saudara. Hati-hati dengan menggugurkan kandungan, ya. Ternyata itu pembunuhan luar biasa, saudara. Ketika janin itu sudah ada di dalam benih, saudara, nggak usah hitungan minggu, ya. Hitungan detik aja ketika itu sudah ada, itu berarti sudah ada nyawa di situ, saudara, ya. Ketika saudara berusaha untuk menggugurkan kandungan itu, berarti saudara sudah jadi pembunuh, ya. Nah, kemudian kesaksiannya setelah pulang ibadah, ya, hamba Tuhan ini karena naik motor dicegat sama seorang ibu dan anaknya. Om berhenti dulu. Kenapa ibu? Om, saya dituduh sama anak saya, katanya saya cerita sama om. Cerita apa? Ayo kita di rumah saja. Rumah mereka. Lalu si ibunya bilang, Om, apa om tadi firman Tuhan tentang pengguguran tadi, saya cerita sama om sebelumnya. Enggak, itu anak saya om, ya, dia nuduh saya cerita sama om. Oh, ini ada apa ini sebenarnya? Firman Tuhan nggak ada pesan sponsor, nggak ada titipan-titipan, ya. Firman Tuhan itu murni diberikan kepada jemaat dari Roh Kudus. Dan akhirnya karena anak ini merasa bahwa dia sudah melakukan itu, ya, dia tes. Kalau nggak percaya om, kita tes saja ke puskesmas, ya, bahwa saya hamil atau enggak. Dites, saudara, dan ternyata singkat cerita anak itu hamil, ya. Tapi waktu itu mau digugurkan secara diam-diam, tapi nggak bisa, nggak berhasil, ya. Orang tuanya tahu karena dia cerita. Pas khotbah itu diberitakan, anaknya nyangka enggak sama ibu pendeta atau sama orang tuanya, ya. Saudara, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Oleh sebab itu apapun kebenaran yang saudara terima pada pagi hari, terima
saudara mendengar firman Tuhan yang keras itu berarti Tuhan masih mengasihi saudara dan saya. Hati-hati saudara. Anak muda yang mau belajar narkoba, karena narkoba ini kelihatannya memang orangnya pendiam semua, alim semua saudara, ya. Tahu-tahu udah OD aja di luar, ya. Overdosis, nggak disangka-sangka saudara. Dulu tetangga saya juga ada demikian, ya. Meninggalnya karena overdosis. Orang tuanya nggak tahu, selama ini baik-baik aja di rumah, ya. Pendiam, nggak pernah neko-neko saudara. Nah itulah yang terjadi saudara. Oleh sebab itu mari kita persiapkan diri kita untuk benar-benar jangan sampai kita menjadi yang munafik atau menjadi orang fasik di hadapan Allah, ya. Karena kita akan diserahkan kepada keinginan hawa nafsu, ya. Perselingkuhan, seks menyimpang ini tidak harus homo sama lesbian, ya. Saya anggap semua dewasa di sini, orang yang mengerti, ya. Seks menyimpang itu perbuatan seks yang dilakukan bukan pada tempatnya. Itu hati-hati saudara. Itu hanya ingin memuaskan birahi saja, hanya ingin memuaskan hawa nafsunya saja saudara. Ingin coba-coba gaya ini, gaya itu dan lain-lain, ya. Sehingga hal-hal seperti ini dianggap menyimpang dan tidak dibenarkan oleh firman Allah, ya. Oleh sebab itu saudara hati-hati, ya. Lalu yang ketiga ini boleh anak muda bacakan, terserah siapa juga. Ayat 28 mulai sampai ayat yang ke 31, ya. Ayat 28 sampai ayat 31. Silakan anak muda. Siapa yang merasa muda? Nggak ada, tua semua di sini. Alun mungkin alun. Mau baca ayat ini? Ya, silakan. Ayat 28 sampai ayat 32. Ayat 31 saudara, 31. Ayat 28 sampai 31. Ya, lihat saudara ayat-ayat ini betapa banyaknya mereka orang-orang Yahudi ini melakukan hal seperti ini, ya. Sampai Rasul Paulus sendiri jijik atas bangsanya sendiri. Rasul Paulus itu orang Yahudi saudara, ya. Tapi dia perlu untuk mengadakan kebenaran, perlu untuk membetulkan jalan yang salah ini, ya. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk. Pertama kepada apa? Tadi dikatakan yang pertama kepada menyerahkan kepada keinginan hati, yang kedua kepada hawa nafsu, dan ini ketiga kepada pikiran yang terkutuk, ya. Nah, ini penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Ini seringkali dilakukan oleh anak muda, saudara, ya. Hati-hati saudara terhadap beberapa macam kejahatan ini, saudara. Kalau kita sudah mulai, ya, yang bisa menilai memang apa yang kita lakukan itu orang lain, ya. Kalau orang lain sudah ngomong, wah kamu tuh mulai sombong, ya,
kamu tuh mulai tinggi hati, kamu tuh melalui congkak, udah mulai congkak ya. Itu berarti saudara memang benar apa yang kita lakukan itu mungkin seperti itu saudara ya. Tapi kalau saudara tidak merasa, itu hati-hati ya. Kamu sudah mulai membenci orang tua ya. Di sini dikatakan bahwa saling memfitnah, mengumpat, pembenci Allah. Ini luar biasa brengsek saudara ya. Kalau saya boleh katakan, Allah dibenci saudara. Jangan sampai kita jemaat melakukan seperti itu saudara ya. Membenci Allah itu bagaimana sih? Kita tahu Allah itu dengan segala ciptaannya luar biasa ya. Semua binatang-binatang Dia ciptakan, pohon-pohon Dia ciptakan. Ketika kita membenci ciptaan Allah, berarti kita membenci Allah saudara ya. Ketika kita mengatakan orang itu lebih rendah dari kita, entah itu secara fisik ya, entah itu secara, meskipun itu hanya hanya guyonan ya, hanya bercanda mungkin ya. Kita seringkali menghina orang yang cacat ya, cacat sejak lahir saudara. Hati-hati saudara menghina mungkin orang yang tidak nampak, tidak normal. Itu diciptakan Allah seperti itu. Kenapa Allah menciptakan itu? Supaya kita mengasihi Dia ya. Supaya Allah menguji anak-anak yang normal ini gimana coba. Diciptakannya seperti itu saudara. Orang tua yang menerima anak seperti itu, yang mempunyai anak seperti itu ya, nggak usah terlalu kecil hati saudara. Adik saya pun seperti itu saudara. Yang ada yang kekurangan secara mental. Adik nomor 3 saudara, tapi ya itu sekarang dia ikut adik saya nomor 2. Itu saya anggap orang tua saya, ya udah karena anaknya seperti itu ya kita terima, masuk SLB aja nggak lulus ya. Oleh sebab itu saudara, kita harus jangan saling menghina, jangan saling memfitnah, jangan saling mengumpat ya, jangan kurang ajar, jangan congkak, jangan sombong ya. Tidak taat kepada orang tua, jangan saudara, kita harus taat kepada orang tua ya. Firman Tuhan ini berkali-kali disampaikan itu untuk apa tujuannya? Untuk kita itu supaya membenahi diri, untuk supaya kita itu bertobat saudara. Ketika hal itu kita lakukan ya, ada firman Tuhan mengingatkan, kita harus bersyukur ya, karena satu saat nanti hukuman Allah pasti terjadi saudara ya. Berikut langsung ayat 32 ya, saya bacakan saja 32 ya. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian ya, tadi hal-hal yang di atas tadi patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ini artinya apa? Ada saling ya. Jadi yang dihukum Tuhan itu bukan hanya orang yang mengajak misalnya, tapi orang diajak pun ketika dia mau itu juga sama saudara. Jadi ini ada keterkaitan satu dengan lain. Gak ada istilah kamu yang berusaha, kamu dong yang salah. Aku kan cuma kamu aja, aku kan ikut-ikutan. Aku kan cuma setuju doang. Sama aja saudara. Contoh aja sekarang yang ngetren ya, menyuap misalnya. Ya, di dalam hukum menyuap itu sama hukumnya, baik yang menyuap maupun disuap kena hukum yang sama. Nah, itu benar saudara ya. Tidak hanya menyuap saja dihukum, atau tidak hanya disuap saja ya, seperti itu. Oleh sebab itu saudara, mari kita apapun kita mau diajak sekalipun ya, jangan mau kalau udah itu bertentangan dengan kebenaran firman Allah ya. Firman Allah pada siang hari ini sangat ya mungkin keras bagi kita ya, tapi gak apa-apa ya, artinya Tuhan itu sayang sama kita ya. Ayat Roma 2 ayat 4 ini kelanjutannya ya. Roma 2 ayat 4 ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Nah ini
Apakah terus kalau kita dibiarin berbuat dosa ini lalu Allah setuju? Ya, kita belum menerima hukuman ini, wah nggak apa-apa deh, Tuhan setuju kok. Ya, satu saat ada cerita seorang saudara, seorang suami ya, dan seorang istri berantem tuh rumah tangganya nih. Ya. Terus dia berdoa, si suami berdoa, Tuhan berikan aku istri yang cocok Tuhan. Ya. Terus kemudian dia berkenalan dengan, kebetulan dia kenalan dengan seorang wanita saudara. Dan match ya, wanita ini juga nggak cocok sama suaminya. Kenalan, ketemu di jalan atau di restoran atau di kafe, ya, mereka ngobrol. Wah, ibu ini rupanya pemberian Tuhan buat saya. Loh, kenapa Pak? Karena saya berdoa sama Tuhan. Tuhan berikan saya wanita yang cocok buat saya. Terkirimlah ibu. Puji Tuhan. Ya. Lalu terjadilah persembuhan. Seolah-olah Tuhan mengizinkan, saudara. Seolah-olah itu dari Tuhan. Hati-hati dengan pembenaran-pembenaran seperti ini. Kebanyakan sekarang anak Tuhan itu mengadakan satu pembenaran sendiri, buat firman sendiri, saudara. Ya. Hati-hati kepada, kalau memang hukuman itu belum terjadi, itu karena kemurahan Allah. Ingat, karena kemurahan Allah. Sampai kapan kemurahan Allah itu berakhir? Hanya Tuhan yang tahu. Ya. Selama sudah diperingatkan tidak ada pertobatan, hati-hati saudara, itu pasti terjadi hukuman Allah itu. Ya. Kemudian ayat yang keempat, ayat yang oleh sebab itu jangan kita anggap remeh kemurahan Tuhan. Ya. Ayat yang kelima, tetapi oleh keresahan hatimu yang tidak mau kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan itu sebenarnya cepat, ya. Hanya 2 minggu jalan kaki. Nah, sebenarnya hanya 2 minggu, saudara. Ya. Tapi kenapa mereka diputar-putar sampai 40 tahun? Karena mereka tidak bertobat. Itu karena kedegilan hati mereka. Ya, karena dosa mereka, saudara, sehingga Tuhan perlu menghukum mereka, perlu membuat mereka jalan-jalan dulu, supaya ada proses, saudara. Ya, mari saudara kita belajar dari kapan saudara bergumul, sejak kapan saudara sudah berdoa atas pergumulan saudara. Kalau belum dijawab, hati-hati saudara, jangan-jangan kita diproses sama Tuhan. Sebenarnya kalau mau Tuhan jawab cepat bisa, ya. Tuhan jawab saat itu bisa. Jangan-jangan karena dosa kita, karena dosa yang belum kita akui di hadapan Tuhan, karena dosa yang kita nggak bertobat, saudara, sehingga persoalan itu tetap ada, ya. Tetap ada sampai kapan nggak tahu. Ya. Oleh sebab itu mari saudara, mereka melalui 40 tahun itu karena kesalahan mereka, bukan karena kemauan Tuhan. Maunya Tuhan itu cepat, begitu keluar dari Mesir udah langsung ke Kanaan gitu. 2 minggu doang jalan kaki. Bayangkan 2 minggu banding 40 tahun, maksudnya. Dibandingkan 1 bulan, 2 bulan itu udah lamanya bukan main. Ini 40 tahun. Meskipun Allah tetap pelihara mereka, nggak ada kasut yang rusak, nggak ada sandal yang rusak, nggak ada baju yang robek-robek, ya. Selama 40 tahun itu. Tapi ingat, karena dosa mereka sehingga Tuhan perlu menghukum mereka. Ayat yang ke-6, ya, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ingat ya, Tuhan artinya apa? Pembalasan itu ada, saudara, ya. Kemudian ayat yang ke-7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ada reward yang diberikan kepada Allah, dari Allah kepada orang-orang yang tetap setia, bertahan, berbuat baik, tekun, mencari kemuliaan dan kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ini ada reward, saudara. Ya. Ada hal-hal yang baik yang Tuhan berikan dari surga.
Terus ada punishment-nya juga, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Saudara, mari kita mulai belajar. Pilihan ada di tangan saudara. Ya, mau bertobat atau tidak, silakan. Pilih jalan yang mana. Ya. Tuhan memberikan kebebasan sebebas-bebasnya, saudara. Tuhan tidak pernah mengikat atas apa yang akan kita lakukan. Mau menuruti keinginan hati, mau menuruti hawa nafsu, atau menuruti pikiran-pikiran terkutuk, itu terserah kita. Ya, atau menikmati berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Sama Tuhan diajar pada siang hari ini untuk kita semakin dewasa dalam Tuhan, untuk kita semakin introspeksi, ya, untuk kita menyadari diri kita. Kalau kita memang kalau memang hal-hal terjadi, hal-hal tidak enak terjadi, ya, mari kita introspeksi, saudara. Selain itu adalah didikan dari Allah, ya, itu adalah hukuman dari Allah. Oleh sebab itu mari kita belajar, saudara, mengerti, belajar untuk berbuat baik, belajar untuk bertobat. Itu yang terpenting, saudara. Ayat yang terakhir, mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. 1 Yohanes 4. Yang terakhir, saudara, 1 Yohanes 4. Ya, 1 Yohanes itu sebelum 2 Yohanes, ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8 bagian B saja, ya, bagian B saja. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara yang sudah menemukan ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 B, ya. Termasuk pemain musik baca juga, ya. Ya, makanya bawa Alkitab, ya, main musik bawa Alkitab, jangan mentang-mentang main musik lalu seenaknya sendiri. Itu tadi dikatakan firman Tuhan, ya. Oke, ayat 8 yang bagian B dari sebab, ya. Yang keras saudara bacanya. Sudah ketemu? Haleluya. Ya. 1, 2, 3. Sebab Allah adalah kasih. Puji Tuhan. Ya, silakan. Jangan dulu. Mari kita nyanyi satu pujian, saudara. Ya, ternyata Allah itu tidak bisa mengingkari kasih-Nya. Ya. Allah itu adalah Allah yang kasih. Kalau kita boleh ada saat ini, mungkin kita dalam keadaan seperti hanya firman Tuhan katakan, kita masih berdosa, ya, kita masih bersalah, kita masih belum ada pertobatan. Saat ini kalau kita masih ada, masih mendengarkan kebenaran firman, itu karena kasih Allah, ya. Karena Allah itu adalah kasih. Mari kita nyanyikan satu pujian, saudara. Lagu lama ini, ya. Kasih Tuhan, kasih yang menyenangkan, kasih Tuhan tak berkesudahan.
satu rencana Tuhan yang luar biasa yang Tuhan mau dari setiap kita. Mari kita benahi diri kita. Mari kita akhiri kehidupan kita dengan kesalahan-kesalahan kita yang bodoh. Mari kita akhiri segala dosa-dosa kita. Karena itu hanya mendatangkan kutukan. Karena itu hanya mendatangkan hawa nafsu. Karena itu hanya mendatangkan pikiran-pikiran hati yang tidak benar. Oleh sebab itu siang hari ini firman mengajak supaya kita melakukan satu pembenahan. Kita introspeksi diri. Kita bertobat di hadapan Tuhan. Mumpung kasih Allah masih berlaku kepada kita sekarang, tidak besok, tidak lusa, atau tidak tahun depan, tapi saat ini, ketika ada kesempatan saudara bertobat di hadapan Tuhan. Jangan anggap remeh kemurahan Tuhan. Jangan anggap main-main setiap kali kemurahan yang Tuhan adakan buat kita. Kalau kita belum menerima hukuman, itu bukan berarti Tuhan tidak tahu apa yang kita lakukan. Tuhan sangat mengerti. Tuhan sangat tahu. Sepintar apapun kita sembunyi, Tuhan tahu. Tidak ada yang terselubung di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita akhiri segala dosa-dosa kita, apapun itu. Saya tidak akan merinci satu persatu. Biarlah saudara dan Tuhan yang tahu apa yang sudah saudara lakukan, apa yang sudah saudara kerjakan selama ini. Ketika itu salah, ketika itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, mari kita bertobat. Kita akhiri segala kesalahan kita. Allah kasih, Allah penuh kemurahan. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian ini. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan.
setiap dosa kami Tuhan. Ampuni setiap keberadaan kami Bapa. Kami tahu kalau kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan-Mu. Tuhan, kami masih bisa bernafas sampai saat ini Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami tidak pernah bisa membalas akan kebaikan-Mu. Lewat firman-Mu siang hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur. Mengingatkan kami Tuhan untuk Tuhan lebih menghargai setiap waktu yang Tuhan sudah berikan. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi Bapa. Tapi biarlah di hari-hari ini kami boleh lebih dekat kepada-Mu. Kami boleh lebih lagi terus berharap hidup ini kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau sangat mengasihi kami. Untuk itu pada pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau sudah memberkati kami semua Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, biarlah kami boleh menjadi pribadi yang kuat. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang tetap taat kepada-Mu ya Tuhan. Sampai Tuhan Engkau datang kali yang kedua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Lebih hari lebih heran kerinduannya untuk terus melayani Engkau Tuhan. Kami tahu apa yang sudah dilakukan Engkau akan perhitungkan Bapa. Berkati keluarganya, istri, anak-anaknya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya siang hari ini Engkau juga sudah memberkati kami. Dari anak terkecil, orang dewasa, Tuhan lanjut usia. Kami percaya Tuhan Allah memberkati kami. Setiap apapun yang dalam pergumulan kami masing-masing Engkau tahu Tuhan. Dalam pribadi kami lepas pribadi, Engkau lebih mengerti. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami pada siang hari ini. Engkau memberkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan atas firman-Nya. Terima kasih Bapak. Kita akan lanjutkan ibadah kita pada hari ini. Saya akan buka ruang persaksian bagi saudara-saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih kesalahan Tuhan dalam kehidupannya. Saya akan untuk menyaksikan cinta Tuhan. Tuhan Allah Maha Besar.
mungkin tidak dikasih kejutan oleh anak-anak saya dengan segala sesuatunya, tetapi meskipun kadang-kadang kepengen juga saudara, tapi saya tahu bahwa saat-saat ini kami belum waktunya menikmati hal itu. Tetapi tepat jam 12 malam, ketika masuk tanggal 12 Oktober, saya langsung duduk dan saya berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini saya boleh masuki hari yang baru. Karena saya ingat banget ketika Bapak Gembala tidak ada, itu adalah 00.30. Berarti memang ada perjuangan yang harus kita lalui di dalam pergantian hari. Tidak semua bisa lolos. Ada yang bisa lolos setengah jam aja. Ada yang tidak bisa lolos, dia harus habis sebelum jam 12. Tetapi kalau saya bisa lewati sampai 1 minggu ini, saya cuma berkata, Tuhan terima kasih buat segala sesuatunya. Kalau bukan Tuhan dari kemarin ketika saya serangan jantung, mungkin saya sudah mati. Oleh sebab itu firman Tuhan tadi katakan, nafas yang kita nikmati itu ketika saudara tidak punya penyakit jantung, saudara nggak akan terlalu merasa, dan itu merasa bahwa ya sudah memang bangun pagi seperti itu. Tapi buat kami penderita jantung, kami sangat merasakan bahwa detik-detik tarikan nafas yang Tuhan masih berikan itu adalah satu keuntungan, satu kemurahan Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan, inilah kejutan dari Tuhan. Ketika saya 43 tahun, saya masih boleh bersama dengan anak-anak saya, bersama dengan suami yang ada. Walaupun kami ada dalam pergumulan, tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dan siang hari ini, meskipun sudah siang, ya, saya harus bernyanyi buat Tuhan. Kalau bukan Tuhan, saya tidak ada sampai hari ini. Saya banyak kekurangan. Seringkali di tempat ini saya katakan, kalau saudara mau lihat hidup saya, nggak bisa jadi contoh, saudara. Ya, tapi saya tahu apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam keluarga kami. Proses demi proses, ujian itu untuk membangkitkan iman saya, untuk menguatkan saya dengan anak-anak. Proses itu pasti ada satu tujuan. Tidak mungkin tidak ada tujuan. Karena Tuhan selalu melakukan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Saya boleh melihat pemeliharaan Tuhan nanti bagi saya, bagi keluarga saya. Pagi hari ini saya mau menyanyikan satu pujian, tanpamu Tuhan tak ada di sini. Ini pujian yang diciptakan oleh suami saya, ya. Saya pernah share ini di Facebook ketika saya bernyanyi bersama anak saya. Malamnya kakak ipar saya, dia kirimkan voice note, dia dubbing suara saya, dia masuk di suara 3, saudara.